Pemirsa, Inggris mengalami lonjakan kematian akibat COVID-19. Bahkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan duka mendalam setelah angka kematian melebihi angka 100.000 jiwa. Kebijakan karantina wilayah dan juga percepatan vaksinasi pun terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga keadaan di Inggris, kita sudah terhubung dengan Aristio Reza, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di London, Inggris. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Reza. Selamat malam Mbak Cornelia. Iya, Mas Reza, tadi kan sudah disampaikan juga bahwa sebetulnya Boris Johnson meminta maaf karena angka kasus positif ini sudah lebih dari 100.000 kasus. Nah, ini kebijakan-kebijakan apa yang mungkin Mas Reza rasakan adanya perubahan dibandingkan dengan sebelumnya ketika belum mencapai 100.000 kasus ini, Mas? Baik, ya mungkin saya bisa share sedikit Mbak. Ini dimulai dari tanggal 4 Januari, di mana tanggal 5 Januari sampai sekarang masih diberlakukan lockdown. Untuk Inggris sendiri ini adalah lockdown yang ketiga, di mana pada awal mulai lockdown ada sekitar 60.000 kasus positif per harinya Mbak. Ketika dilakukan lockdown saat ini semakin menurun. Tingkat positif dari kasus yang COVID-19 sendiri sekarang berada di sekitar 20 ribuan, Mbak. Jadi ada efektivitas lockdown yang kami rasakan, sedangkan lockdown sendiri cukup ketat, di mana yang terbuka hanya fasilitas umum seperti supermarket dan farmasi. Termasuk sekolah juga berbeda dengan lockdown yang kedua. Di lockdown ketiga ini sekolah dan universitas ditutup, Mbak. Seperti itu. Iya, ada detail kebijakan tertentu tidak, Mas Reza? Mungkin mengenai bagaimana warga di Inggris bisa mendapatkan pasokan makanan mereka sehari-hari, kebutuhan sehari-hari ketika lockdown ini diberlakukan secara penuh. Iya, sekarang saat ini yang terbuka masih hanya supermarket untuk kebutuhan dasar, Mbak. Masih diberlakukan jumlah tertentu yang bisa masuk ke dalam supermarket tersebut. Jadi saat ini ada pembatasan jumlah orang yang bisa masuk ke dalam supermarket, kemudian ada patroli dari polisi juga di beberapa tempat di mana ada kerumunan, diminta untuk melakukan pembatasan jarak sejauh 2 meter per orangnya, kurang lebih seperti itu. Tapi perbedaan kurang lebih sama dengan posisi lockdown sebelumnya, hanya ada pembatasan dan patroli yang lebih ketat saja, Mbak. Iya, artinya patroli semakin ketat tadi Mas Reza sebutkan begitu ya. Nah, ini artinya untuk masyarakat ataupun warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu juga semakin dikenakan sanksi yang lebih berat atau bagaimana penanganannya di sana? Betul. Kalau dari pemerintah sendiri sekarang lebih banyak memberikan petugas pengamanan dan polisi untuk di beberapa tempat terkait public activities ya Mbak ya, termasuk sebagai public transportation seperti itu. Karena yang diperbolehkan untuk berkumpul kurang lebih di bagian-bagian seperti itu. Diberlakukan denda tidak, Mas, ini kalau tidak mematuhi protokol kesehatan di sana? Langsung dikenakan denda, harus membayar sejumlah uang mungkin atau seperti apa, Mas? Iya, di awal lockdown sendiri disertakan bahwa ada denda, Mbak. Kalau misalkan tidak mematuhi peraturan yang diminta oleh pemerintah, terutama tidak memakai masker di bagian transportasi umum atau di area tertutup. Iya, tadi juga kita mendapatkan informasi bahwa sudah ada beberapa titik yang dijadikan tempat vaksinasi, salah satunya adalah supermarket. Nah, untuk progres vaksinasi sendiri, sejauh ini di Inggris seperti apa? Apakah sudah dimulai penyuntikan untuk masyarakat umum atau harus masih terus menunggu sampai seluruh tenaga medis ini bisa divaksin di sana, Mas? Iya, Mbak. Kalau untuk vaksin sendiri dimulai dari vulnerable people, Mbak. Itu dari elderly di atas 80 tahun. Sampai saat ini sudah 80% dari masyarakat yang berumur di atas 80 tahun sudah tervaksinasi. Untuk jumlahnya sendiri nanti akan berangsur-angsur ke yang lebih muda. Ini menargetkan yang 70 tahun dan termasuk tenaga kesehatan. Kemudian targetnya adalah semua penduduk di atas 20 tahun akan diberikan vaksin. Saat ini sudah ada sekitar 8,5 juta vaksin yang diberikan, di mana 7,8 juta itu untuk dosis pertama dan sekitar 500.000 orang sudah menerima vaksin untuk dosis kedua, Mbak.
Iya, artinya mungkin orang-orang seperti Mas Reza ini juga kan masih harus terus menunggu untuk mendapatkan giliran vaksin. Nah, tapi ketika nanti sudah saatnya ini Mas Reza dan juga teman-teman mendapatkan vaksin, Ya, seperti apa sih prosedurnya di sana nanti? ya, mungkin saya bisa bagikan informasi terkait vaksin dan jadwalnya, Mbak. Mm-mm. Jadi saat ini kami mendapatkan regular update, baik melalui SMS atau melalui email dari NHS atau National Health Service. Mereka memberitahukan di mana jadwal kami akan diberikan. Saat ini kami mendapat informasi terakhir bahwa sampai 15 Februari akan diberikan vaksin kepada masyarakat dengan umur dari atas 80 dan 70 dan ditargetkan akan selesai di 15 Februari. Jadi kami diinfokan mungkin akan mendapatkan setelah 15 Februari. Oke, untuk Untuk bisa, prosedurnya sendiri, ya bagaimana Mas untuk mungkin prosedurnya? untuk prosedurnya sendiri sebenarnya kami sudah terdaftarkan di fasilitas kesehatan terdekat, Mbak, dengan GP atau General Practitioner yang sudah terdaftar yang sudah kami ketahui. Nanti begitu jadwalnya sudah sesuai, kami akan diberikan SMS atau email untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menerima vaksin. Oke, artinya semua masyarakat yang akan mendapatkan vaksin ini sudah terdata dan ketika nanti saatnya tiba tinggal datang saja begitu ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Semudah itu artinya ya, Mas Reza ya? Betul, Mbak. Ya, betul. Tapi sampai dengan saat ini, Mas Reza mungkin dengan teman-teman WNI yang lain sempat ada sharing tidak? Apakah ada yang sudah mendapatkan vaksin ataukah ada yang mendapatkan kendala dalam proses prosedur mendapatkan vaksin ini nantinya, registrasi ke tempat fasilitas kesehatan terdekatnya? Ada tidak Mas cerita mengenai itu? Sejauh ini belum, Mbak. Sejauh ini kami masih mendapatkan informasi yang positif bahwa kami sudah terjadwal, nanti kemudian jadwalnya begitu ada akan diberikan dan diinfokan ke kami. Ada beberapa WNI yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, mereka sudah menerima. Ada kemudian beberapa mahasiswa yang bekerja di bidang medis atau belajar di bidang medis, juga mereka sudah mendapatkan jadwal untuk mendapatkan vaksin, Mbak, dari universitas-universitas mereka. Mungkin itu yang informasi terkait vaksin dari teman-teman yang segera akan mendapatkan begitu. Iya, tapi untuk vaksinnya sendiri, ini apakah nanti Mas dan juga yang lain yang akan menerima vaksin nanti juga akan mengetahui vaksin apa sih yang akan disuntikan? Ini apakah dari Sinovac ataukah dari Moderna atau Pfizer? Itu diberitahu tidak Mas dari SMS itu? Kalau dari SMS tidak, Mbak, hanya jadwalnya saja. Tapi nanti sampai tempat baru kami akan diberitahu apakah itu jenis vaksin tertentu. Karena kalau untuk melakukan dosis kedua biasanya dimintakan jenis yang sama begitu. Iya. Tapi bisa jadi WNI di satu daerah dan daerah lain mendapatkan jenis vaksin yang berbeda. Oke, artinya juga nanti akan diberitahu begitu ya kira-kira vaksin apa yang akan didapatkan. Nah tapi selama proses vaksinasi ini berlangsung, Mas Reza kan kita ketahui juga Boris Johnson sudah minta maaf karena angkanya sudah lebih dari 100.000. Ada pro dan juga kontra mungkin di tengah masyarakat seperti apa mengenai vaksinasi ini? Iya, selayaknya di Indonesia, Mbak ya, ada beberapa kalangan di mana mereka menolak untuk mendapatkan vaksinasi. Ada beberapa sudah menyampaikan secara tegas, mungkin melakukan demonstrasi juga untuk menolak vaksin. Tapi di sini pemerintah dengan segala upayanya melakukan kampanye untuk menerima vaksinasi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau Ya, kalau dari internal atau dari WNI di sini sejauh ini sih semua positif, Mbak, menerima untuk bersiap-siap melakukan vaksinasi. Mm-mm. Terakhir, Mas Reza, kalau di Inggris sendiri ini kebijakannya apakah seluruh masyarakat diwajibkan untuk menerima vaksin atau ini sebetulnya sifatnya hanya anjuran? Jadi mereka yang mau bisa, yang tidak mau divaksin juga bisa tanpa ada jerat hukum sama sekali, Mas Reza. Iya, kalau terkait dengan jerat hukum, Mbak, dari saya belum mengetahui apakah ada tindakan terkait apabila tidak ingin divaksin. Tapi bentuknya seperti sejauh ini adalah anjuran Oke. dan mungkin saya bisa sampaikan seperti anjuran yang berulang kali disampaikan begitu, di mana diminta untuk segera datang. Kemudian ada penyuluhan juga untuk dapat menerima vaksin.
Di sini cukup sering kami mendapatkan informasi terkait vaksin dari sekolah, misalkan mungkin dari teman-teman yang lain dari tempat kerja, di mana mereka melakukan anjuran untuk vaksin. Tapi semua di sini centralized dari NHS yang akan melakukan, Mbak. Baik, artinya disounding terus-menerus begitu ya Mas ya, sampai nanti pada akhirnya yang bersangkutan bisa mendapatkan vaksin tersebut begitu ya. Terima kasih banyak Mas Reza sudah Betul. bergabung bersama kami di TV One menceritakan seperti apa situasi dan juga kondisi di sana, bahkan progres ini soal vaksin khususnya untuk WNI kita yang ada di Inggris. Terima kasih banyak Mas Reza bergabung bersama kami dari London, Inggris. Terima kasih Mbak Cornelia.